Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Engkau tidak pernah berhenti untuk terus mengasihi kami. Sekalipun kami sering gagal Tuhan ketika kami mau mengasihi-Mu. Tuhan terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Kami sungguh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati, urapi mereka. Siapkan hati mereka. Siapkan pikiran mereka Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan disampaikan, itu jatuh dalam tanah yang subur. Tuhan hamba juga berdoa untuk setiap profesional muda dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau pulihkan mereka yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mungkin hari ini ada kekecewaan di dalam hati mereka, Tuhan Engkau yang pulihkan hati mereka. Dan lebih dari semuanya kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir memenuhi hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk firman Tuhan, urapi setiap kami, dan hamba serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin semuanya, dan shalom semuanya. Ada pesan Tuhan untuk kita semua. Saya diingatkan di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Waktu-waktu ini, pergunakanlah dengan bijaksana profesional muda dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Anda harus bijaksana dan selektif dalam memilih setiap tontonan Anda. Anda yang tahu ketika Anda bermain sosial media, ketika Anda menggunakan internet yang ada di dalam gadget Anda harus selektif. Dan tentunya juga percaya Anda semua tahu batasan-batasannya, mana yang boleh, mana yang Anda tahu ini nantinya akan membawa Anda untuk jatuh ke dalam dosa, membawa Anda untuk semakin tertarik sehingga Anda sulit untuk move on, dan tentunya juga Anda akan semakin ketagihan. Dan pastikan juga postingan Anda di sosial media itu adalah postingan yang memberkati banyak orang, bukan postingan yang baper, caption yang baper, yang terbawa perasaan, tetapi postingan Anda sungguh-sungguh itu adalah postingan yang membangkitkan dan membangun hidup orang lain. Dan juga pergunakan waktu-waktu yang ada hari ini sebaik mungkin, selesaikan hal-hal yang hari ini masih terpending, dan tentunya juga Anda bisa pakai waktu-waktu ini untuk mengupgrade diri Anda. Dan di masa-masa penantian ini, saya dorong Anda semua untuk terus mendoakan pasangan hidup Anda. Untuk setiap pria-pria dimanapun Anda berada, saya dorong Anda sudah boleh mulai berdoa. Siapa Tuhan pasangan hidupku? Tuhan, siapa Tuhan? Dan siapkan hatiku ya Tuhan, sampai ketika waktumu tiba, pertemukan saya dengan pasangan hidupku. Pria-pria, seriuslah dengan hidupmu, bangunlah hidupmu, dan mulailah berdoa untuk pasangan hidup. Dan untuk Anda, para wanita, dimanapun Anda berada, terus kerjakan apa yang hari ini Tuhan percayakan. Terus bangun hubungan Anda dengan keluarga Anda. Dan Anda juga boleh berdoa, sengaja berdoa. Tuhan, siapkan pasangan hidupku. Tuhan, bentuk dia Tuhan. Jagai dia Tuhan. Saya tidak tahu kapan kami akan bertemu. Tapi kami percaya hari ini Tuhan sedang menyiapkan pasangan hidupku. Dan tepat pada waktumu ya Tuhan, kami akan bertemu di dalam kasih karunia-Mu. Ayo setiap wanita-wanita dimanapun Anda berada, sudah saatnya Anda berdoa. Ayo disengaja, dan mari kita buka kebenaran firman Tuhan di Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Ayat ke-13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak.
tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Profesional muda dan semua jemaat Tuhan, tentunya kita tahu cerita ini. Yakub adalah seorang pemuda yang belum menikah. Ketika kakaknya Esau ingin dan punya rencana untuk membunuh Yakub karena Yakub menipu kakaknya, ingin mendapatkan hak kesulungan dan harta warisan, sehingga ibunya mengirim Yakub untuk pergi ke tempat pamannya yang bernama Laban. Dan di dalam ketaatannya Yakub pergi ke tempat pamannya, dan di tengah-tengah perjalanan Yakub berjumpa dengan Tuhan. Ketika Yakub tidur, Yakub mendapat mimpi berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Yakub. Dan kemudian Yakub tahu kalau tempat di mana dia berada itu dipenuhi dengan hadirat Tuhan, dan dia berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Dan kemudian Yakub berjanji kepada Tuhan, dia akan memberikan 1/10. Dan kemudian Yakub melanjutkan perjalanannya, dan sampai akhirnya dia ketemu dengan pamannya. Tapi sebelum ketemu dengan pamannya Laban, dia bertemu dengan anak perempuannya yang bernama Rahel. Dan dari sana kemudian cerita, dan kemudian Yakub pulang ke rumah pamannya. Dan Yakub tinggal bersama-sama dengan mereka selama 1 bulan lamanya. Dan kemudian di sana mereka berbicara, ngobrol satu dengan lain, dan ternyata Yakub itu jatuh cinta kepada Rahel. Percaya juga mungkin di pertemuan pertama mereka, Yakub sudah terpesona ketika melihat Rahel. Karena firman Tuhan berkata, Rahel itu elok sikap dan Rahel itu cantik. Dan kemudian berlanjut, kemudian Yakub rela bekerja kepada Laban ayahnya selama 7 tahun demi untuk mendapatkan Rahel. Dan kemudian berjalan, Yakub akhirnya menghabiskan waktu 20 tahun untuk bekerja kepada Laban. Dan di tengah-tengah 20 tahun Yakub diberkati dengan istri, yaitu Leah kakaknya, dan Rahel juga. Dan Yakub diberkati dengan anak-anak yang banyak, 12 anak, dan kekayaan hewan ternak yang begitu banyak. Dan setelah itu Yakub, setelah 20 tahun bersama dengan Laban, Yakub kembali membawa istri dan anak-anaknya, membawa semua kekayaannya, membawa hewan ternaknya pulang kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan kakaknya Esau, dan untuk bertemu kembali dengan papanya Ishak. Dan dari perjalanannya Yakub selama hampir 20 tahun ini, kita bisa pelajari, kita dapati kalau apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam hidupnya Yakub, semuanya itu digenapi oleh Tuhan. Dan saya percaya apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidupmu juga akan Tuhan genapi. Apapun itu, tetap pegang teguh firman Tuhan, maka Tuhan akan terus menggenapi setiap janji-janjinya kepadamu. Nah, tentunya di dalam kisah Yakub dengan Rahel, di dalam kehidupan Yakub dengan Rahel, di dalam kehidupan pernikahan Yakub dengan Rahel itu dipenuhi dengan drama, dipenuhi dengan konflik, dipenuhi dengan persaingan, dipenuhi dengan rasa cemburu dan obsesi. Yakub dan Rahel masing-masing dari mereka mempunyai masa lalu. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan tentunya mereka juga merupakan pribadi yang tidak sempurna, yang tidak luput dari kesalahan. Dan tentunya hari ini kita belajar bagaimana hubungan pernikahan Yakub dengan Rahel. Dan kita tahu kalau pernikahan itu merupakan petualangan hidup yang menakjubkan. Pastinya kita semua juga rindu untuk menemukan kekasih hati kita, membangun hubungan, dan satu waktu kita akan married dengan orang yang kita kasihi. Dan karena tujuan dari pacaran itu adalah pernikahan. Jadi
Ketika Anda berpacaran bukan untuk main-main ataupun coba-coba, tapi tujuan dari pernikahan, tujuan dari pacaran itu adalah pernikahan. Dan ketika kau sudah menikah, apa yang telah disatukan oleh Tuhan, itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan tentunya ada begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah cinta antara Yakub dengan Rahel. Dan saya percaya juga prinsip ini juga bisa kita terapkan kepada Anda, setiap profesional muda yang masih single, yang hari ini Anda sedang berdoa, bergumul, menanti-nantikan pasangan hidup Anda. Baik Anda juga yang hari ini sedang persiapan, married, bahkan Anda yang sudah menikah hari ini. Percaya prinsip kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita. Mari kita sama-sama belajar apa yang ada di dalam kisah cinta Yakub dengan Rahel. Hal apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan dalam berpacaran ataupun menikah. Kita buka di Kejadian pasal yang ke-29, ayat yang ke-18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Hal pertama adalah jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk berpacaran ataupun untuk menikah. Yakub tinggal di rumah Laban, kira-kira 1 bulan lamanya. Dan mungkin Yakub menghabiskan terlalu banyak waktu untuk ngobrol dengan keluarganya dan ngobrol dengan Rahel. Dan sampai satu waktu Yakub tertarik dan memberanikan diri untuk ngomong kepada ayahnya Laban, saya akan bekerja kepadamu 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan kita tahu kalau Yakub itu adalah perantau, pendatang. Dia tidak membawa apapun, dia tidak punya modal, sehingga dia rela, dia setuju untuk bekerja dengan Laban. Dan meskipun Yakub dan Rahel tidak langsung menikah di saat itu, tetapi keputusan yang Yakub buat itu terlalu tergesa-gesa. Dalam 1 bulan dia langsung memutuskan, saya mau bekerja 7 tahun demi untuk mendapatkan Rahel. Dan tentu saja Laban, ayahnya, bisa memakai kesempatan ini. Dan Yakub harus bekerja menjaga ternaknya selama 7 tahun. Dan tentunya Rahel juga harus berada di rumah bersama dengan orang tuanya. Nah, profesional muda, dari hal yang pertama ini kita belajar, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan untuk langsung berpacaran ataupun menikah. Jangan terlalu terburu-buru. Rasa tergila-gila selalu terburu-buru. Karena fokusnya itu cuma diri sendiri. Rasa terburu-buru akan membuat kita ingin segera menikah. Dan kita berkata, kalau saya menikah denganmu, saya pasti bahagia. Kalau saya menikah denganmu, saya pasti senang. Itu muncul dari rasa buru-buru. Pacaran ataupun pernikahan akan kehilangan artinya ketika motivasi kita itu salah. Kalau Anda berpacaran atau menikah, karena motivasinya hanya untuk uang, untuk kepuasan seks, untuk mendapat pengakuan, sebagai coba-coba, maka motivasi Anda salah. Pacaran bukan untuk coba-coba. Sekali Anda pacaran, itu langsung muara berikutnya adalah, level berikutnya itu adalah pernikahan. Dan banyak orang yang membuat janji palsu ketika mereka mau berpacaran ataupun menikah. Janji, saya akan ikut kamu ke CG. Janji, saya akan ikut kamu ke ibadah. Janji, saya akan ikut kamu masuk Kristen. Janji, saya akan berhenti merokok. Saya tidak akan bergaul lagi dengan orang itu. Janji, saya akan sungguh-sungguh berubah. Dan saya akan berubah semuanya kalau kamu mau menjadi pacarku, atau kalau kamu mau married dengan saya. Jangan pernah pacaran atau menikah dengan maksud untuk merubah pasangan Anda. Saya ulangi lagi, jangan pernah pacaran atau menikah dengan maksud untuk merubah pasangan Anda atau atas dasar kasihan. Ada member CG yang share ke saya, dia berkata, kok ada yang suka kepada dia, ada yang sering chat ke dia. Dalam hati saya sangat senang ketika menerima chat itu. Wow, puji Tuhan, ada yang mengejar kamu, ada yang suka kepadamu, ada yang berdoa kepadamu. Dan kemudian cewek ini berkata, kok saya tidak suka dengan caranya, karena saya juga tidak terlalu mengenal dia, saya cuma mengenal dia dalam sekian waktu
berapa minggu dan saya tidak mungkin langsung mau jadian dengan dia. Dari cerita, dari kesaksian dia, saya mau share, saya mau katakan kepada setiap pria-pria, jangan terlalu ngegas ya. Tahan rem Anda sedikit. Jadi bangunlah hubungan terlebih dahulu. Jadilah teman, kenali dia terlebih dahulu. Backgroundnya, hidupnya, lebih baik Anda jelas terlebih dahulu daripada nanti setelah Anda berjalan, itu semuanya ketahuan. Jadi jangan bermain-main dengan api. Profesional muda, kalau Anda tidak ingin terbakar. Dan jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Atau saat-saat ini Anda sudah dan sedang mempertimbangkan seseorang untuk menjadi pasangan Anda. Nah, saran arahannya adalah carilah sifat yang ada dalam dirinya yang bisa bertahan lama. Temukan sifat yang ada di dalam dirinya yang bisa bertahan lama. Sekalipun berat badannya bisa bertambah, sekalipun penampilan fisiknya itu bisa berubah, sekalipun kekuatan fisiknya itu akan menurun, sekalipun ukuran bajunya juga akan bertambah, warna rambut juga akan berubah. Temukan sifat yang tidak pernah berubah di dalam hidupnya. Carilah seseorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Tentunya dia juga akan taat dan setia kepadamu. Dia tidak menduakan kamu. Tentunya juga dia tidak melirik orang lain. Tidak ada yang disembunyikan daripadamu, semuanya terbuka. Segala hal, segala aspek hidupnya, bahkan di area finansial pun dia berani terbuka kepada Anda, hai wanita-wanita. Dan pria ini menunjukkan keseriusan dan dia tidak mudah menyerah terhadap semua tantangan yang ada. Lihatlah dan pelajari dengan baik seseorang yang akan Anda pacari atau Anda nikahi. Pertimbangkanlah berkali-kali. Profesional muda, doakan berkali-kali, doakan terus. Libatkan mentor, memimpin rohani Anda, libatkan gembala Anda. Share, tanya, dan terbukalah dengan semua opini yang ada. Jangan terlalu egois. Tidak, pokoknya saya percaya dengan pilihan saya. Tidak, Anda harus uji itu semuanya dengan firman Tuhan. Uji itu semua dengan firman Tuhan. Lihat buah yang dihasilkannya. So, profesional muda. Jadi, hal yang pertama yang bisa kita pelajari itu adalah jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan kalau Anda mau berpacaran ataupun menikah dengan orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak puas. Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang pertama. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Konflik yang muncul di dalam hubungan Yakub dengan Rahel muncul ketika Rahel tidak bisa memberikan keturunan kepada Yakub. Rahel tidak puas dan kemudian dia memberikan ancaman kepada Yakub, aku akan mati. Ketidakpuasan Rahel itu muncul karena kekecewaan dia. Kekecewaan di dalam hatinya. Rahel punya segala-galanya. Dia ada anak orang yang berada. Dia punya segalanya. Apa yang dia mau pasti dia dapatkan. Rahel juga orangnya cantik. Tetapi di area ini dia tidak sanggup untuk memenuhi, yaitu keturunan. Sehingga di dalam dirinya Rahel dia merasa kecewa. Dia merasa kecewa. Dan karena ketidakpuasan dan kekecewaannya, Rahel lupa diri dan menjadi terobsesi. Timbul spirit persaingan di dalam dirinya. Dia jadi lupa siapa dirinya. Dan kemudian dia terus meminta kepada Yakub. Dan akhirnya dia menggunakan segala cara sampai menyerahkan budaknya kepada Yakub. Sehingga melalui budaknya dia memperoleh keturunan. Dan profesional muda, hari-hari ini impian dan kenyataan. Ya, mungkin kita punya banyak impian. Mungkin impian kita muncul ketika kita melihat film-film ataupun drama-drama yang hari ini ada, ataupun Anda pernah membaca novel dan kemudian itu muncul dalam pikiranmu sehingga membentuk sebuah impian. Dan ketika impian dan kenyataan itu tidak berjalan berbarengan, ketika Anda melihat faktanya, orang-orang yang di sekeliling Anda banyak yang divorce, banyak yang
cerai, ada keluarga muda yang konflik, ada yang suami atau istri yang terlibat selingkuh, dan semuanya itu membuat kita menjadi trauma. Dan bisa juga mungkin Anda mencari pacar hanya sebagai pelampiasan karena Anda tidak puas dengan keluarga Anda, dengan Tuhan, dengan teman Anda, bahkan kepada Tuhan. Anda hanya mencari alasan berpacaran karena hanya ingin menunjukkan kalau Anda hebat, padahal Anda itu di dalam hidup Anda tidak puas, Anda kecewa dengan orang tua Anda, dengan Tuhan, dan dengan semuanya. Dan pastikan Anda sungguh-sungguh menikmati hidupmu, sungguh-sungguh menjadi pribadi yang bersyukur terlebih dahulu dengan hidupmu. Anda puas dengan kehidupan Anda hari ini. Anda bersyukur, Anda menikmati masa-masa single Anda menikmati masa-masa penantian Anda. Dan tentunya di masa-masa persiapan pernikahan nanti Anda juga menikmati semua proses. Dan ketika Anda masuk di dalam musim yang baru setelah menikah, dan Tuhan berkati keturunan, Anda begitu menikmati pernikahan Anda. Dan bersyukur, Anda harus bersyukur, Anda harus puas terlebih dahulu profesional muda. Anda harus bersyukur dimanapun Anda berada, anak-anak muda. Anda harus bisa menerima semua kelebihan dan kekurangan dalam hidupmu terlebih dahulu. Anda jangan muncul spirit persaingan, Anda cemburu dengan si dia, Anda cemburu melihat ini, melihat itu, kenapa saya belum punya. Jangan. Lebih baik Anda menikmati, lebih baik Anda tahu, Tuhan, sungguh saya serius Tuhan, saya tahu hari ini saya puas dengan kehidupan saya hari ini. Sekalipun saya masih single, sekalipun saya naik motor Tuhan, sekalipun hari ini saya masih belum bisa membeli rumah, tapi saya puas dengan keadaan saya Tuhan. Saya puas dan saya bersyukur dengan penampilan saya hari ini Tuhan. Dan it's okay Tuhan, saya bersyukur ya Tuhan. Dan pastikan Anda puas dengan hidup Anda. Anda punya cara pandang yang benar terhadap semua orang. Jangan karena satu orang bersalah, Anda menganggap semua itu juga bersalah. Ya. Jadi yang kedua adalah kita belajar, kita puas dengan kehidupan kita, kita bersyukur dengan pribadinya kita. Dan yang ketiga, kita belajar adalah jangan kompromi dengan hal-hal yang prinsip. Jangan sepakat dengan sesuatu yang tidak benar. Pria atau wanita, beranilah Anda untuk menolak kalau Anda tahu itu tidak benar. Semua ukuran benar atau tidak benar itu dengan firman Tuhan. Mungkin ada calon pasangan Anda ataupun ada pasangan Anda yang berkata, nggak usahlah ke ibadah. Kamu nggak ikut ibadah, saya juga nggak mau ikut. Nggak usahlah ke CG. Kamu nggak ke CG, saya juga nggak usah ke CG lah. Perpuluhan untuk bulan ini di skip dulu lah, nanti kita bayarnya bulan depan. Nggak usah berdoalah, kamu aja yang berdoa sebagai istri. Ataupun pria Anda, ayo kita berdoa. Dan pasangan Anda, cewek Anda berkata, nggak usahlah berdoa, kamu saja yang berdoa. Dan Anda tahu itu semua tidak benar. Nggak usahlah ikut pelayanan, ngapain pelayanan, capek-capek gitu. Kita biasa-biasa aja, jadi jemaat yang biasa aja gitu loh. Dan ada di area juga, di area kekudusan. Tidak terbuka di area keuangan. Karakter Anda yang Anda tahu sesuatu di dalam hidupnya yang tidak benar, tapi Anda diamkan. Ada 1-2 karakter area yang Anda tahu dia mungkin terlalu egois, terlalu emosi. Orangnya suka marah-marah, tapi Anda tahu, tapi Anda diamkan. Anda tidak berani untuk ngomong secara langsung. So, Anda kompromi di area-area tertentu. Anda kompromi karena ingin menyenangkan pasangan Anda. Anda tidak berani langsung menyampaikan, takut pasangan Anda terluka. Anda takut untuk ngomong, takut ketika nanti hubungan kalian menjadi dingin. Anda kompromi karena untuk menyenangkan pasangan Anda. Nah, kita belajar dari Yakub. Yakub seolah-olah diam dan tak merespon. Yakub diam dan tak merespon. Ketika Lea dan Rahel meminta Yakub itu untuk pulang ke rumah dan tidur dengan budaknya, Yakub tidak merespon. Ini sesuatu yang kurang benar. Dan harusnya pria, Anda harus berani untuk menolak sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Jangan menutupi sesuatu, jangan mendiamkan sesuatu. Anda tahu itu tidak benar, terbukalah.
Lebih baik Anda datang, Anda ngomong, Anda share. Saya melihat ini kok sepertinya kurang cocok ya. Baiknya kamu juga bisa berubah. Lebih baik kasih yang nyata langsung disampaikan kepada pasangan Anda ataupun ke teman Anda. Jadi janganlah kompromi dengan hal-hal yang prinsip dan jangan sepakat dengan sesuatu yang Anda tahu itu tidak benar, tapi Anda diamkan dan Anda menyimpan di dalam hatinya. It's okay lah, saya akan berdoa untuk dia, percaya kok nanti dia akan bisa berubah, atau nanti saya akan minta teman CG saya untuk ngajak dia datang ke CG, doakan dia, ajak dia ngomong, percaya mungkin nanti dia akan berubah satu waktu. No, Anda sedang masuk ke dalam pencobaan. Jangan kompromi dengan hal-hal yang prinsip. Dan tentunya hargailah pasangan Anda, baik itu pria maupun wanita. Tempatkan mereka di posisi mereka yang sebenarnya. Pria itu adalah seorang pemimpin, seorang imam, kepala keluarga, orang yang mengambil keputusan. Ya, dan wanita, istri, tempatkanlah posisi Anda menjadi seorang penolong, pendamping. Anda memberikan nasihat, saran yang terbaik. Tentunya Anda menghargai dan menghormati suami Anda ataupun pria atau pasangan Anda ketika mereka mengambil keputusan. Hormatilah keputusan mereka. Dan pria, engkau harus berani untuk mengambil keputusan. Mulailah sejak masa mudamu, mulailah sejak ketika engkau masih single, ketika engkau sedang belajar untuk mengambil keputusan, belajarlah untuk mengambil keputusan, baik itu keputusan kecil menurutmu ataupun keputusan besar menurutmu yang ada di dalam hidupmu, sampai Anda berani mengambil keputusan terlebih dahulu, baru boleh Anda melangkah untuk memulai sebuah hubungan pacaran ataupun menikah. Kalau Anda masih belum berani untuk mengambil sebuah keputusan, lebih baik Anda jangan memulai suatu hubungan pacaran ataupun menikah. Karena ada begitu banyak keputusan-keputusan penting yang Anda harus ambil ketika Anda sudah memasuki sebuah hubungan. Jadi pria-pria, Anda harus berani mengambil keputusan. Anda harus melatih. Salah is okay, gak apa-apa. Datang sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, dan percaya ketika setiap keputusan yang ambil itu sudah lewat doa-doa, dan Anda sudah terus merenungkan firman Tuhan. Dan tentunya juga setiap wanita ataupun istri, Anda punya bagian untuk memberikan saran, untuk memberikan nasihat, dan menghargai pria ataupun pasangan Anda ataupun suami Anda ketika mereka mengambil keputusan. Anda belajar respect dengan mereka. Dan bagi Anda juga yang sedang persiapan married, silakan Anda duduk berdua, ngobrol. Tapi sebelumnya Anda doa, Anda diskusi, keluarkan semuanya. Lebih baik Anda terbuka terlebih dahulu dengan kondisi finansial Anda. Anda tulis semua yang Anda butuhkan, sekalipun Anda tahu budget itu terlalu besar dari kemampuan Anda. It's okay, Anda tulis semuanya. Dan kemudian Anda berdoa dan Anda berikan nasihat yang terbaik. Dan biarkan calon suami Anda yang mengambil keputusan dan belajar untuk mensupport setiap keputusannya. Jadi profesional muda, bagi kita semua yang hari-hari ini sedang di masa-masa penantian, ataupun Anda yang sedang berpacaran, ataupun kita semua Anda yang sudah married, kita belajar dari prinsip kisah hidupnya percintaan Yakub dengan Rahel. Yang pertama itu adalah jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk berpacaran ataupun menikah. Ini juga bisa diaplikasikan mungkin Anda yang sudah married, ketika pengen membeli sesuatu dan Anda tahu nominalnya itu tidak kecil, nominal besar, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa Anda mengambil keputusan untuk membeli barang itu tanpa diskusi dengan pasangan Anda. Ataupun mungkin ketika Anda ada project di tempat pekerjaan Anda dan Anda harus ketemu dengan nasabah Anda yang Anda tahu berbeda gendernya, Anda share dengan istri Anda, pasangan Anda, sehingga pasangan Anda tahu apa yang Anda lakukan dan besok Anda mau meeting di mana. Jadi ini Anda bisa lakukan. Kita belajar jangan terburu-buru ketika mengambil keputusan untuk berpacaran ataupun menikah. Yang kedua adalah Anda harus puas terlebih dahulu dengan kehidupan pribadimu.
Dan yang ketiga adalah jangan kompromi dengan hal-hal yang prinsip. Jangan sepakat dengan sesuatu yang tidak benar. Dan tentunya juga Anda bisa menghargai pasangan Anda, menempatkan mereka sesuai dengan posisi mereka yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan pesan untuk kita semua adalah suami istri teruslah mengasihi, dan sebaliknya terus mengasihi, dan lakukanlah hal-hal yang baru sehingga hubungan pernikahan Anda semakin hangat dan semakin romantis. Dan istri juga menaruh rasa percaya kepada suami, dan sebaliknya jangan curigaan, jangan ada muncul spirit cemburu di antara suami istri. Saling percaya. Saya percaya suami saya pasti akan menjaga kami dengan baik. Saya percaya istri saya juga pasti akan menjaga keluarga ini dengan baik. Dan semuanya saling terbuka. Dan berikutnya juga adalah bagi Anda yang masih single, janganlah terburu-buru untuk menyatakan cinta Anda. Anda harus terlebih dahulu puas dan bersyukur dengan hidupmu dan keadaanmu hari-hari ini. Kalau Anda tahu, sebelum Anda mungkin WA ataupun kontak seseorang wanita, Anda bisa tahu motivasi hati Anda apa. Kalau Anda tahu motivasi Anda hanya untuk pelarian, lebih baik Anda batalkan niat Anda. Jangan mengorbankan orang lain karena saat ini kondisi Anda sedang terluka. Lebih baik Anda pulih terlebih dahulu, lebih baik Anda bersabar, dan kemudian baru Anda membangun hubungan yang serius. Dan berikutnya adalah yang terutama dari semuanya itu adalah kejarlah kasih. Kejarlah kasih. Kita buka di 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Yang terutama dari semuanya itu adalah kejarlah kasih. Hai profesional muda dimanapun engkau berada. Karena kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan kasih tidak berkesudahan. Dan saya berdoa untuk setiap kita di tempat ini, bagi Anda yang masih single, Anda akan bertemu dengan pasangan hidup yang benar-benar sepadan, sehingga hubungan Anda akan semakin lancar dan semakin indah di dalam Tuhan. Dan untuk setiap pasangan yang sudah married, tetaplah setia, saling mencintai sampai akhir, dan hidupmu berharga dan Tuhan mengasihimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengalaman-pengalaman ya Tuhan, yang bisa kami alami setiap hari. Kami tahu setiap hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari kami dilatih oleh Tuhan. Setiap hari kami belajar untuk connect dengan Tuhan. Setiap hari kami belajar untuk dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Dan tentunya juga hari-hari ini kami butuh kekuatan daripada-Mu Tuhan, sehingga kami tidak terjatuh ya Tuhan. Kami tidak jatuh ke dalam pencobaan ya Tuhan. Kami butuh kekuatan yang daripada-Mu Roh Kudus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, untuk setiap profesional muda yang hari ini masih single, Tuhan, Engkau akan mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang daripada-Mu, tepat pada waktu-Mu Tuhan. Ketika hari-hari ini mereka sedang mempersiapkan pribadinya, mereka sedang mempersiapkan hidupnya ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan mempertemukan mereka tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya waktu-Mu itu indah. Dan hamba juga berdoa untuk setiap couple-couple ya Tuhan, berkati pernikahan mereka, berkati Tuhan hubungan suami istri yang semakin hari semakin harmonis, semakin hari semakin saling mencintai Tuhan. Mungkin terjadi pergesekan itu baik, itu membuat kami semakin saling mengasihi. Tuhan berkati couple-couple yang ada, Tuhan berkati setiap anak-anak yang ada, Tuhan jagai kesehatan. Kami percaya berkat yang terbaik telah Engkau siapkan untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba juga berdoa untuk setiap
pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan ya Tuhan. Mungkin ada di antara couple-couple yang mereka harus menunda pernikahan mereka. Hamba percaya, hamba berdoa ya Tuhan. Tidak, kalau Tuhan itu terus bekerja. Kami tahu Tuhan tidak ada yang kebetulan. Kami berdoa, hamba berdoa ya Tuhan. Engkau mempersiapkan mereka untuk lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya segala berkat-berkat yang terbaik Engkau berikan untuk mereka. Dan berikan khidmat Tuhan untuk mereka untuk menemukan kembali, mengatur ulang kembali jadwal pernikahan mereka. Tuhan Engkau berkati keluarga besar mereka. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami bisa terus mengasihi-Mu dan bisa terus mengasihi sesama kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati dan urapi setiap kami, pekerjaan kami, finansial kami, keluarga kami, hubungan dan masa depan kami. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. And God bless you.